betul Bang, Negeri Sembilan itu Bang aslinya akar budayanya dari orang Minangkabau. Memang iya, itu dari dulu secara adat istiadat bermigrasilah suku-suku Minang ini, suku Minangkabau ke Malaysia itu di daerah Negeri Sembilan itu. Jadi di daerah Negeri Sembilan itu setelah mereka udah mulai berkembang, karena ada perebutan kekuasaan di dalam Kesultanan Johor waktu itu. Jadi Kesultanan Johor nih udah melemah, kurang bisa melindungi eh, faksi Minangkabau yang ada di Negeri Sembilan. Waktu itu Negeri Sembilan masih kekuasaan daripada Sultan Johor. Nah, jadi karena perebutan pengaruh dalam kerajaan Johor nih antara Kesultanan Johor dengan faksi Bugis. Jadi melemahlah militer, kekuatan militer daripada kerajaan Johor tadi nih. Nah, jadi apalagi waktu itu kabarnya entah iya entah tidak, waktu itu entah Portugis entah Belanda pun udah mulai memasuki daerah Johor itu. Jadi mereka udah nggak bisa lagi kurang bisa lagi melindungi faksi daripada Minangkabau nih. Jadi Minangkabau ini langsunglah membentuk kekuatan baru karena waktu itu kekosongan jabatan. Tidak ada yang memerintah Negeri Sembilan ini. Jadi mereka berkumpul petinggi-petingginya. Siapa yang kira-kira bisa kita angkat jadi raja yang bertahta supaya ada yang berdaulat, supaya kita ini mempunyai kekuatan baru, supaya mempunyai satu komando. Nah, tapi begitu dipilih yang ini tidak setuju. Dipilih yang ini enggak juga setuju. Wah, kacau balau lah kan. Jadi karena di dalam ketidaksetujuan itu muncul ide. Begini aja lah. Sekarang ini kita ini kan asli keturunan Minangkabau katanya. Iya, Wak. Kata Wak yang satu nih. Baru kata Wak yang satu ini kalau memang kita udah memang sama-sama suku Minangkabau, kita sama-sama tidak punya sama-sama memang tidak setuju siapa yang diangkat. Begini caranya, kita ambillah langsung kita mohonkan kepada Raja Pagaruyung yang ada di kampung kita, Sumatera Barat. Kita minta putra mahkota dari dia untuk memimpin Negeri Sembilan ini yang terdiri daripada faksi-faksi Minangkabau memang. Dan setuju, mereka pun langsung menyeberangi lah. Langsung ambil kapal, siapkan, rap, mana bahan makanan, naikkan layar. Waktu itu belum ada mesin. Masih pakai angin, masih pakai layar. Macam itulah. Jadi mereka berangkatlah menuju kampung halaman mereka. Orang-orang Negeri Sembilan ini kan Minangkabau. Berangkat ke Minangkabau sana. Wah, sampai di Minangkabau sana, langsung datang ke kerajaan Pagaruyung. Mereka mintalah langsung. Dengan kerajaan Pagaruyung ini dia meminta putra mahkota. Putra mahkota ini eh, dipilihlah waktu itu. Makanya disebutlah putra mahkota di situ kan ada katanya Raja Melawar, Raja Hitam, Raja Lenggang, macam itulah. Jadi Raja Melewar nih yang pertama. Raja Melewar nih dijemput dari Minangkabau, dari kerajaan Pagaruyung, dibawalah ke Malaysia, ke Negeri Sembilan. Tapi faksi Bugis yang ada di Johor, mereka langsung tidak setuju. Ini bahaya nih, ini bisa-bisa nanti akan muncul kekuatan baru nih di Negeri Sembilan. Maka dari faksi Bugis ini mereka langsung membuat satu duplikat raja. Tapi entah siapa nama raja itu, aku pun lupa. Jadi duplikat raja ini maksudnya menyaingi untuk mengelabui masyarakat bahwasannya raja yang dimaksud ini adalah ini. Jadi raja versi Bugis ini dengan raja yang aslinya ini, itu nanti ada juga ceritanya. Tapi di tengah jalan ketika sampai mendarat, langsung pasukan Bugis ini langsung menyerang. Faksi Bugis menyerang faksi Minangkabau. Terjadilah peperangan lah. Dan peperangan ini rupanya Raja Melewar nih yang memang didatangkan dari Minangkabau nih, dari Pagaruyung, kerajaan Pagaruyung memang luar biasa. Di situ dia udah pandai menunjukkan taktik perang. Nah, di situ berhasil faksi Minangkabau ini berhasil menang perang, mengusir faksi Bugis. Faksi Bugis mundur. Dan disitulah
pengaruh daripada Raja Melewar ini semakin luar biasa. Nah, itulah. Jadi dengan adanya Raja Melewar itu maka diangkatlah dia di situ. Makanya adalah pemimpin raja atau sultan dari Negeri Sembilan ini. Nah, itulah asal usulnya. Jadi bisa dibilang Negeri Sembilan ini faksi atau banyak keturunan dari Minangkabau. Melayu tetap ada. Ah, kata siapa itu Bang? Kata siapa? Ya kata sejarah lah. Sejarah yang sudah terbentuk, walaupun dibaca sejarah itu oleh orang Indonesia, ataupun Singapura, ataupun Malaysia, memang begitu jalannya. Akurat tuh Bang, akurat lah. Kenapa tak akurat? Karena buku itu kan diciptakan dulu buku oleh orang dulu kan diteruskan. Jadi orang yang membuat sejarah ini sampai dibaca sekarang dengan anak sekarang oleh anak-anak milenium nih, anak-anak modern ini sejarah yang dikutip daripada cerita masa lalu, sejarah Melayu Melaka. Abang ini perasaan abangnya bukan orang Melayu bang. Iya. Tapi bini kita kan orang Melayu, wajiblah kita mengetahui akar budaya Melayu. Macam mana ya kau deh? Jadi bang, Nila Utama itu bang, apalah hubungannya bang sama Riau Melayu di tempat abang itu? Hubungannya dari Nila Utama. Nila Utama itu setelah dia membuat kerajaan dan keturunannya semakin berkembang biak di Singapura, Temasek Singapura, sampai di Malaysia Johor, Perak, Pahang, Terengganu itu. Batuk dulu. Sampai Terengganu itu. Nah, kemudian dari raja kecil inilah setelah dia kalah perang, dia meninggalkan kerajaannya, dia buka kerajaan di Siak Sri Indrapura. Dan kerajaan Siak ini sangat mendominasi besar sampailah ke sini-sini. Itu hubungannya. Itu dulu, nanti panjang kali cerita kita, kan?